Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Dino Stefan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi persamaan eksponen. Nah, di video ini, kita akan melihat sifat-sifat apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen dan juga ada soal serta pembahasannya. Jadi, yuk tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan melihat bentuk-bentuk dari persamaan eksponen beserta penyelesaiannya. Yang harus kita ingat bahwa dalam persamaan eksponen, kita harus menyamakan basis dari kedua ruas. Di sini saya membagi persamaan eksponen menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada persamaan eksponen yang mempunyai basis berupa bilangan atau konstanta. Selanjutnya ada persamaan eksponen dengan basis atau bilangan pokok berupa fungsi, dan ada persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Oke, kita mulai dari bentuk yang pertama, yakni A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, karena basisnya sudah sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Seperti ini. Begitu pula untuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Untuk A pangkat fx sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Karena untuk fx sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, kita bisa perhatikan bahwa untuk persamaan ini, basis kedua ruas berbeda, namun pangkatnya sama. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Selanjutnya, untuk bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, ada 4 kemungkinan penyelesaian. Penyelesaian pertamanya adalah fx sama dengan gx. Penyelesaian kedua, hx sama dengan 1. Penyelesaian ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Penyelesaian terakhir adalah hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Selanjutnya, untuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx, kita bisa melihat bahwa basis kedua ruas ini berbeda, namun pangkatnya sama. Nah, jadi ada 3 penyelesaian. Pertama, fx sama dengan hx. Kedua, fx sama dengan negatif hx dengan syarat gx harus genap. Selanjutnya, gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan hx tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjut untuk bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Ada 3 penyelesaian untuk menyelesaikan persamaan ini. Yang pertama adalah fx sama dengan 1. Selanjutnya, fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx adalah genap. Terakhir, gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 0. Persamaan terakhir untuk A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Kita perhatikan dari persamaan ini kita mempunyai bentuk yang sama, yakni bentuk A pangkat fx di sebelah kiri dan di sini juga ada bentuk A pangkat fx. Maka bentuk yang sama ini kita bisa misalkan sebagai y. Jadi kita misalkan A pangkat fx sebagai y. Sehingga kita akan memperoleh persamaan kuadrat, yakni AY kuadrat ditambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut akan diperoleh nilai Y. Penyelesaian dari persamaan eksponen ini dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai Y ke persamaan A pangkat fx sama dengan Y. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk dari persamaan eksponen dan penyelesaiannya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal beserta pembahasannya. Contoh soal pertama,
Diketahui penyelesaian dari persamaan 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 81 pangkat X tambah 2 adalah P dan Q. Nah, jika P lebih besar dari Q, maka nilai P kurang Q sama dengan titik-titik. Oke, pertama kita tuliskan kembali persamaannya, yakni 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan, kita perhatikan 81 ini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 4. Oke, jadi 3 pangkat 4 pangkat X tambah 2. Tujuannya agar basis kedua ruas sama-sama basis 3. Oke, kita sederhanakan dulu. 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan, menggunakan sifat eksponen, maka 4 kita kalikan dengan X tambah 2. Kita peroleh 3 pangkat 4X tambah 8. Nah, karena kedua ruas sudah sama-sama berbasis 3, maka basisnya bisa kita coret. Set, kita ambil pangkatnya. Oke, jadi kita peroleh X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 4X tambah 8. Oke, karena sudah berbentuk persamaan kuadrat, maka 4X tambah 8-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri supaya bernilai 0. Oke, X kuadrat tambah X kurang 2, 4X pindah ruas menjadi negatif, 8 pindah ruas menjadi negatif, sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu, X kuadrat, X kurang 4X, negatif 3X, negatif 2 dikurang 8, negatif 10, sama dengan 0. Nah, bentuk ini akan kita faktorkan. Faktornya adalah X, kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 10 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Jadi bilangan itu adalah negatif 5 dan positif 2. Kita peroleh X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 2. Nah, pada soal diketahui bahwa penyelesaiannya adalah P dan Q, di mana P lebih besar dari Q. Nah, jadi untuk menentukan nilai P dan Q, tinggal kita lihat nilai X yang paling besar itulah nilai P, sedangkan nilai X yang kecil adalah nilai Q. Jadi 5 sebagai nilai P dan Q sebagai negatif 2. Oke, jadi yang ditanya adalah nilai dari P kurang Q. Jadi P kurang Q sama dengan 5 kurang negatif 2. Negatif ketemu negatif positif, 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal nomor 1. Selanjutnya, kita melangkah ke soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 7 pangkat 8 kali 3 pangkat X kuadrat kurang 8 sama dengan 3 pangkat 2X dikali 7 pangkat X kuadrat kurang 2X adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Sebelumnya kita tuliskan kembali persamaannya. 7 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat X kuadrat kurang 8 sama dengan 3 pangkat 2X dikali dengan 7 pangkat X kuadrat dikurang 2X. Oke, di sini kita mempunyai dua basis yang berbeda, yakni basis 7 dan basis 8. Nah, pertama yang kita bisa lakukan adalah kita mengumpulkan bilangan yang berbasis 3 dan bilangan yang berbasis 7. Kita pindah ruaskan 3 pangkat 2X di sebelah kiri dan kita pindahkan 7 pangkat 8 ke ruas kanan. Nah, kita peroleh 3 pangkat X kuadrat dikurang 8, 3 pangkat 2X karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Sama dengan 7 pangkat X kuadrat dikurang 2X. Nah, begitu pula untuk 7 pangkat 8, karena ini berbentuk perkalian, maka dia pindah ruas sebagai pembagian.
Oke, berdasarkan sifat eksponen, jika basisnya sama dan operasinya pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Kita peroleh 3 dipangkatkan x kuadrat kurang 8 kurang 2x sama dengan, begitu pula dengan bentuk ini, basisnya sudah sama, operasinya pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Kita peroleh 7 pangkat x kuadrat kurang 2x dikurang 8. Oke, kita tulis kembali bentuk ini dengan bentuk yang bagus. X kuadrat dikurang 2x kurang 8 sama dengan 7 pangkat x kuadrat kurang 2x kurang 8. Nah, dari bentuk ini kita bisa melihat bahwa basis kedua ruas berbeda, akan tetapi pangkatnya sama. Nah, jadi kita bisa mengingat kembali sifat A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, jadi berdasarkan sifat ini, kita bisa memperoleh penyelesaian yakni fx sama dengan 0 atau pangkatnya sama dengan 0. Nah, jadi penyelesaian dari bentuk ini adalah pangkatnya atau x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Oke, saya sambung di sini. Jadi x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Karena ini berbentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa faktorkan. X, kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 8 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jadi bilangan itu adalah negatif 4 dan positif 2. Kita peroleh X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Jadi inilah penyelesaiannya. Sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,4. Jawabannya adalah opsi D. Kita melangkah ke soal nomor 3. Jika nilai X memenuhi 25 kali 5 pangkat 3X tambah 2 sama dengan 1, maka nilai dari X tambah sepertiga pangkat 2 sama dengan titik-titik. Oke, kita perhatikan bahwa di sini ada basis 5, maka 25 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2, supaya basisnya sama. Kali 5 pangkat 3X tambah 2. Nah, 1 ini karena ruas kiri berbasis 5, maka 1 bisa kita ubah menjadi bentuk 5 pangkat 0. Karena 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Di sini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3x tambah 2. Karena basisnya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya kita jumlah. Kita peroleh 5 pangkat 2 tambah 3x tambah 2 adalah 3x tambah 4 sama dengan 5 pangkat 0. Nah, jadi kita lihat bahwa persamaan ini basisnya sudah sama. Karena basisnya sudah sama, maka bisa kita coret. Set, kita ambil pangkatnya. Oke, jadi kita peroleh 3x tambah 4 sama dengan 0. Positif 4 pindah ruas menjadi negatif, maka X sama dengan negatif 4/3. Oke, inilah nilai X-nya. Yang ditanyakan adalah X tambah sepertiga kuadrat. Nah, jadi X tambah sepertiga kuadrat itu sama dengan X-nya adalah negatif 4/3 ditambah sepertiga pangkat 2. Penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3/3 pangkat 2. Karena negatif 3/3 itu negatif 1, maka negatif 1 pangkat 2 sama dengan positif 1. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Sekarang kita masuk di contoh soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari 9 pangkat X kurang 4 kali 3 pangkat X tambah 1 tambah 27 sama dengan 0 adalah titik-titik.
Oke, kita perhatikan bahwa di sini ada dua bentuk eksponen, yakni 9 pangkat X dan 3 pangkat X tambah 1. Di sini basis 9 dan di sini basis 3. Maka kita bisa mengubah 9 ini menjadi 3 pangkat 2 agar kita peroleh bentuk dengan basis 3. Oke, jadi kita tuliskan 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 pangkat X kurang 4 dikali 3 pangkat X tambah 1 kita uraikan menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 tambah 27 sama dengan 0. Oke, di sini ada bentuk 3 pangkat X. Di sini juga sama, ada bentuk 3 pangkat X, namun di sini ada kuadratnya. Jadi, supaya kita bisa memunculkan bentuk 3 pangkat X, maka bentuk ini bisa kita tuliskan kembali seperti ini. 3 pangkat X pangkat 2. Nah, jadi sudah terlihat bentuk 3 pangkat X-nya. Di sini kita sederhanakan, 3 pangkat 13 dikali 4 berarti 12. 12 kali 3 pangkat X tambah 27 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa memisalkan 3 pangkat X sebagai Y. Oke, misalkan 3 pangkat X sama dengan Y. Maka kita peroleh 3 pangkat X itu Y berarti Y kuadrat kurang 12Y tambah 27 sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Kita bisa faktorkan Y, kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya positif 27 dan dijumlahkan hasilnya negatif 12. Dua bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 9. Nah, dari sini kita peroleh Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 9. Karena kita sudah mendapatkan nilai Y, maka kita substitusikan kembali nilai Y ke bentuk 3 pangkat X. Oke, jadi pertama, untuk 3 pangkat X sama dengan Y, kita ambil Y-nya 3, maka kita peroleh X sama dengan 1. Karena di sini 3 pangkat 1. Begitu pula untuk 3 pangkat X sama dengan Y, Y-nya kita ambil 9. Kita perhatikan bahwa 9 itu 3 kuadrat, kita peroleh 3 pangkat X sama dengan 3 kuadrat, maka X sama dengan 2. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Nah, jadi jawabannya adalah 1,2. Untuk soal nomor 5, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen X tambah 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3 pangkat X tambah 1. Nah, ini merupakan persamaan eksponen dengan basis suatu fungsi. Jadi, kita akan menyelesaikan dengan 4 penyelesaian seperti ini. Saya tuliskan kembali supaya kita bisa menggunakannya dengan mudah. Oke. Dari bentuk ini kita bisa melihat bahwa Hx-nya adalah X tambah 3, Fx-nya adalah 2X kurang 1, dan Gx-nya adalah X tambah 1. Oke, kita tuliskan kembali untuk bentuk Hx X tambah 3 pangkat Fx 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3 pangkat Gx. Gx-nya adalah X tambah 1. Kita identifikasi ini adalah Hx, ini adalah Fx, dan yang ini adalah Gx. Kita masuk di penyelesaian pertama. Penyelesaian pertamanya adalah Fx sama dengan Gx. Oke, jadi tinggal kita substitusi. Fx-nya adalah 2X kurang 1, Gx-nya adalah X tambah 1. Kita pindah ruaskan X ke ruas kiri menjadi negatif. Kita pindah ruaskan negatif 1 menjadi positif. Diperoleh 2X kurang X adalah X, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaian pertamanya adalah X sama dengan 2. Selanjutnya,
kita dapat HX sama dengan 1. HX sama dengan 1. Di sini HX-nya adalah X tambah 3, maka X tambah 3 sama dengan 1. X sama dengan 1, 3 pindah ruas jadi kurang, X sama dengan negatif 2. Nah, jadi kita peroleh penyelesaian keduanya adalah X sama dengan negatif 2. Kita melangkah ke syarat ketiga. Syarat ketiga adalah HX sama dengan 0. Di sini HX-nya adalah X tambah 3 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan negatif 3. Tetapi untuk bentuk ini kita mempunyai syarat. Syaratnya adalah Fx harus lebih besar dari 0 dan Gx harus lebih besar dari 0. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu di syaratnya. Untuk Fx, kita tahu bahwa Fx-nya adalah 2x kurang 1. Kita uji untuk X sama dengan negatif 3. Jadi, untuk X sama dengan negatif 3, kita peroleh 2 kali negatif 3 dikurang 1. F negatif 3 sama dengan negatif 7. Ternyata Fx-nya lebih kecil dari 0. Nah, jadi sudah tidak memenuhi syarat, karena syaratnya Fx lebih besar dari 0. Kalian juga dapat menguji untuk Gx, tetapi tidak perlu karena syarat pertama juga sudah tidak terpenuhi. Jadi, X sama dengan negatif 3 tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Nah, penyelesaian keempat adalah HX sama dengan negatif 1. HX sama dengan negatif 1. HX-nya adalah X tambah 3 sama dengan negatif 1. Kita peroleh X sama dengan positif 3 pindah ruas menjadi kurang, negatif 1 kurang 3, negatif 4. Nah, sama halnya dengan bentuk ketiga tadi, untuk bentuk keempat juga mempunyai syarat, yakni Fx dan Gx keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Nah, jadi kita harus cek kembali syaratnya. Pertama untuk Fx tadi adalah 2x kurang 1, langsung kita substitusi 2 kali negatif 4 kurang 1. Fx sama dengan negatif 9. Oke, negatif 9 ini adalah bilangan ganjil. Oke. Untuk Gx sendiri, Gx-nya adalah X tambah 1, kita substitusi. Langsung negatif 4 tambah 1, Gx sama dengan negatif 3. Ternyata ini juga berupa bilangan ganjil. Nah, ternyata Fx dan Gx sama-sama ganjil. Jadi, X sama dengan negatif 4 memenuhi himpunan penyelesaian. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai X yang memenuhi dari persamaan ini, yakni 2, negatif 2, dan negatif 4. Jadi, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan, negatif 4, negatif 2, dan positif 2. Itu dia pembahasan kita hari ini terkait dengan materi persamaan eksponen. Kita sudah membahas 5 contoh soal, semoga kalian bisa paham. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Thanks for watching, don't forget to subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.